نخبرك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Jangan ta'assub kepada para ulama. Karena ulama bukan nabi. Betul. Ulama bukan nabi. Betul kan? Betul. Nah. Yang penting adalah perkataan Allah, Al-Quran dan perkataan Rasul, yaitu hadis. Betul. Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai pedoman. Bukan perkataan ulama. Betul. Tapi kamu atau Anda memahami ayat Al-Quran dan hadis Rasul itu berdasarkan bimbingannya siapa? Khawarij ketika awal muncul mereka dulu, ya, dalam bentuk kekuatan di masa khilafah Ali bin Abi Thalib, pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya, mereka hanya mau berdalil dengan ayat Al-Quran, tidak mau mengikuti ulama. Maka dari itu, ketika Ibnu Abbas diutus oleh khalifah untuk mendatangi markas Khawarij, pertanyaan pertama sebelum yang lainnya yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas adalah, afikum ahadun min ashabi Rasulillah, adakah di tengah-tengah kalian satu orang saja dari sahabat Nabi yang ikut barisan kalian ini? Maksudnya adakah ulama? Sahabat Nabi posisinya ulama pada waktu itu. Ada? Terdiam mereka. Nah, maka dari itu Al-Quran kalau tidak difahami di bawah bimbingan ulama, jadinya seperti Khawarij. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka kafir. Kalau kafir diperangi, dibunuh. Nah, ini gara-gara memahami Al-Quran tanpa bimbingan ulama. Abdurrahman bin Muljim. Tahukah siapa Abdurrahman bin Muljim? Pembunuh Ali bin Abi Thalib yang menebas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pedangnya. Itu bernama Abdurrahman bin Muljim. Siapa dia? Apa dia preman? Kebetulan dia seorang kabilah yang suka perang. Kebetulan waktu itu nggak ada perang, nganggur-nganggur, Ali aja yang dibunuh. Preman dia? Bukan. Dia itu seorang qari'ul Quran. Bukan qari kayak di zaman kita, ya, yang ikut MTQ dan yang lainnya. Bukan sembarang qari. Qari di zaman khilafah Umar ibnul Khattab. Sampai ketika gubernur Amr ibnul As ketika menjabat gubernur di Mesir pada waktu itu, mengirim surat kepada Khalifah Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, kirimlah untuk kami di negeri Mesir ini seorang pengajar Al-Quran untuk mengajari kami di sini, di Mesir loh, bukan di Bogor, di Mesir, untuk mengajari kami Al-Quran. Maka Amirul Mukminin membalas surat gubernur, kami akan kirimkan kepada engkau Abdurrahman bin Muljim. Kami di Madinah, karena pusat pemerintahan pada waktu itu di mana? Di Madinah. Kami di Madinah sangat membutuhkan dia. Madinah loh yang membutuhkan. Iya. Bukan Jogja wala Solo. Madinah, tempatnya ulama, membutuhkan orang ini. Tolong, kata Amirul Mukminin, kalau sampai di Mesir, hormati orang ini dan bangunkan tempat untuk mendidik anak-anak muslimin di sana. Masya Allah, orang kepercayaan Umar bin Khattab, koriknya, ya. Ketika mulai berkawan dengan ahlul bid'ah, mulai mendengarkan syubhatnya Khawarij, kayak apa sih? Dia orang ahli ibadah kok mereka itu. Nampak kekhusyuannya, puasa di siang hari, pemberani mereka, berjuang. Ada apa? Mulai mendengarkan syubhat kaum Khawarij, berkawan dengan anak buah Khawarij, sampai akhirnya berakidah Khawarij, qari'ul Quran. Di masa Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, dibutuhkan oleh penduduk negeri Madinah. Ya, maka dari itu perhatikan sejarah ini. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Muljim tidak lagi kembali kepada ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah.
Mentang-mentang sudah hafal Al-Quran dan menguasai qiraatul Quran, tidak mau, jangan taklid ulama. Mereka bisa memahami, kita juga bisa memahami. Jangan taklid. Yang penting Al-Quran dan Sunnah atau kalimat-kalimat semakna seperti ini. Maka perlu dinasihatin orang-orang yang seperti ini. Kita tidak menelan mentah-mentah ucapan para ulama. Kita mengikuti nasihat, fatwa, bimbingan dan tahdir-tahdir ulama. Karena mereka menyertai ucapan-ucapan mereka dengan dalil-dalil. Mereka lebih takut kepada Allah dibandingkan kita untuk berucap tanpa ilmu. Barakallahu fikum.